Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Aldo. Pada video ini aku akan merangkum cerita film tentang seorang anak SMA yang melakukan perjalanan waktu bersama teman-temannya. Film ini berjudul Project Almanac yang dirilis tahun 2014. Gak usah berlama-lama, langsung aja ke ceritanya. Seorang anak SMA yang bernama David Raskin dan teman-temannya bernama Adam Lee dan Quinn Goldberg, sementara adik perempuannya yang bernama Christina merekam video eksperimen David untuk masuk ke beasiswa Universitas MIT. David mempresentasikan drone yang dia buat yang bisa dia kendalikan dengan tanda yang diletakkan di jari-jarinya. David mengeluarkan drone itu di luar untuk mengatas ketinggian yang bisa dicapai, namun seseorang menelpon David yang mengakibatkan sinyal drone itu terputus. Akhirnya, drone itu terjatuh. Beberapa hari kemudian David mendapat amplop dari MIT. Dia berkumpul dengan Christina dan ibu mereka yang bernama Kathy bersama dengan Adam dan Quinn untuk melihat keputusan MIT. David keterima di MIT, namun dia hanya menerima $5.000 yang sebelumnya dijanjikan $45.000 yang membuat mereka kecewa sekaligus membuat ibu David pusing. Ketika David dan kawan-kawan pulang dari sekolahnya, mereka menemukan rumahnya yang ingin dijual oleh ibunya untuk membiayai David sekolah di MIT. Namun David nggak setuju dengan rencana ibunya. Kemudian David iseng-iseng ke loteng. Christina menyusul naik ke atas dan mereka menemukan kamera milik ayahnya dulu. Ternyata di kamera itu terdapat rekaman video ulang tahun David ke-7. Itu adalah hari terakhir melihat ayah mereka sebelum ayahnya meninggal dalam kecelakaan mobil. Keduanya melihat video dan David melihat sesuatu yang aneh. Kalau diperhatikan itu mirip David yang sekarang. Lalu dia menunjukkan rekaman itu kepada Adam dan Quinn. Mereka terkejut dan terheran-heran melihat rekaman itu. David terobsesi dengan video itu dan memperhatikan detail kecil seperti kaos, tas, dan jam tangannya, dan dia memegang kunci mobil dengan gantungan kunci. David melihat ke dalam tasnya dan menyadari bahwa tasnya tertukar dengan tas Jesse. David pergi untuk mengembalikan kepada Jesse dan dengan canggung mencoba berbicara dengannya. Jesse mengembalikan tasnya dan mengucapkan selamat kepada David karena keterima di MIT. Di rumah, David dan kawan-kawan memperagakan adegan yang ada di rekaman itu. Lalu David nggak sengaja menemukan ruang bawah tanah. Lalu mereka pergi ke bawah dan mereka menemukan penyimpanan rahasia di lantai yang berisi blueprint mesin waktu. Mereka menjadi bersemangat dan mulai mengumpulkan bahan-bahan yang mereka butuhkan untuk merakitnya. Mereka mencoba menghidupkan mesin itu yang menciptakan energi elektromagnetik yang bisa menyalakan lampu tanpa dicolokkan ke listrik, namun tesnya gagal, tapi malah membuat alat perkakas menyatu. Setelah itu, mereka memodifikasi mesin itu agar lebih baik lagi. Mereka melakukan tes lagi dan membuat alat di sekitarnya melayang, namun gagal lagi karena akinya kepanasan. Lalu mereka mencuri tabung hidrogen dari sekolah untuk mengisi baterai mereka dengan benar. Mereka akan mengembalikan mobil mainan ke masa lalu yang menyebabkan benda-benda di ruang bawah tanah melayang, tapi baterainya mengalami konslet. Di sebelah rumah David ada pesta. Jesse membawa mobilnya dan David menyuruh memarkirkan mobilnya di halaman rumah David. Lalu mereka menghubungkan kabel ke aki mobilnya untuk memberi daya listrik mesin waktu. Lalu mereka mengaktifkan mesin waktunya dan ruangan pun mulai bergetar. Benda-benda mulai melayang. Jesse ingin masuk ke dalam dengan menobrak pintu. Mereka merekam saat mobil mainan itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Dan kemudian semua listrik di daerah itu padam. Mereka melihat bahwa mobil mainan itu menyatu ke dinding. Mereka melihat rekaman GoPro yang mereka pasang ke mobil dan melihat bahwa mobil mainan itu sudah ada di sana. Mereka saat mereka menyiapkan mesin waktunya. Mereka berhasil mengirim mainan itu ke masa lalu. Saat mereka menonton latihan bola basket, Jesse bergabung dengan mereka. Jesse menyarankan untuk mengetes mesin itu kepada mereka. David melihat kunci mobil Jesse yang dipegang dia di dalam rekaman video ulang tahunnya ke-7. Setelah itu Jesse melihat rekamannya. Dia terheran-heran melihatnya. Mereka mempersiapkan mesin waktunya untuk mengirimkan mereka berlima 1 hari yang lalu. Setelah itu mereka ke tempat yang luas untuk mengaktifkan mesin waktu itu. Dan mereka berhasil kembali 1 hari yang lalu. Mereka tuli dan bingung untuk sesaat. Mereka kemudian lari ke rumah Quinn, di mana Quinn sedang tidur malam. Quinn menggambar wajah tersenyum di lehernya sendiri, yang membuat Quinn di masa depan terdapat gambar wajah tersenyum di lehernya juga. Quinn lalu berguling dan bangun, lalu melihat dirinya sendiri di masa depan yang menyebabkan kesalahan waktu. Mereka berlari keluar dari sana.
dan bersemangat karena mereka berhasil melompat waktu. Tiba-tiba mereka dikejar seekor anjing. Lalu mereka langsung melompat ke 1 hari ke depan. Dan anjing itu terbawa 1 hari ke depan. Saat mereka melewati jalan, mereka melihat banyak selebaran tentang anjing hilang yang sebelumnya tidak ada di sana. Lalu mereka mengembalikan anjing itu kepada pemiliknya. Di ruang bawah tanah, mereka membuat peraturan dalam menjelajah waktu dan memutuskan menggunakannya untuk memperbaiki masalah pribadi mereka. Quinn akhirnya berhasil menyelesaikan tes kimianya dengan benar setelah 2 kali gagal. Christina menggunakannya untuk membalas dendam Sarah Nathan yang menumpahkan minuman ke tubuhnya. Kemudian Christina muncul dan dengan sengaja menumpahkan minuman ke Sarah yang menyebabkan Sarah malu. Adam mencuri undian lotre sehingga mereka bisa memenangkan lotre di masa depan. Namun mereka hanya mendapatkan 5 dari 6 angka yang benar. Mereka hanya mendapatkan 1,8 juta dolar. Di rumah, David memberi uang kepada ibunya yang membuat ibunya senang. Quinn menggunakan uang itu untuk membeli mobil keren dan Christina membeli barang yang diimpikan. David mengupgrade mesin waktunya agar bisa kembali ke 10 tahun yang lalu. David memberitahu Jesse kalau ayahnya meninggal karena kecelakaan mobil ketika David umur 7 tahun. Quinn membawa sederet truk makanan ke sekolah. Pelajar yang lainnya menyoraki Quinn dengan sebutan Finn. David memberitahu kepada temannya untuk menemuinya di bawah kursi penonton. David keluar dari kelas untuk menemui mereka dan mereka melompat ke 3 bulan yang lalu untuk menghadiri festival Lollapalooza. Mereka menonton band favorit mereka dan bahkan membeli tiket VIP setelah 3 bulan festival selesai dengan harga murah di eBay yang boleh untuk pergi ke belakang panggung dan menemui band yang sedang tampil. Mereka menikmati waktu di masa itu. Sebelum hari berakhir, David menghampiri Jesse saat dia melihat-lihat dinding yang bertuliskan sebelum dunia berakhir. Jesse memberikan kode kepada David seperti pertanyaan yang berbunyi, sebelum dunia berakhir, aku ingin jatuh cinta. Namun David dengan gobloknya bukannya mengerti, malah dia melewatkan kesempatan itu yang membuat Jesse terlihat kecewa. Ketika menonton konser di malam hari, mereka kemudian melompat kembali ke masa sekarang, namun hanya berlalu 41 detik. David melihat kembali rekaman saat mereka di Lollapalooza. David menyadari kegoblokannya, dan dia melompat kembali sendirian ke Lollapalooza dan menuju ke arah Jesse. Dia menciumnya dan kemudian kembali ke masa sekarang. Dia di kamarnya mencoba untuk menelepon Jesse. Ternyata HP Jesse di mejanya. Jesse keluar dari kamar mandi hanya memakai handuk. Jesse membuka handuknya untuk memperlihatkannya kepada David. Mantap dong. Ketika mereka sampai di sekolah, David memperhatikan hal-hal aneh. Sarah berjalan di samping David sambil menangis. Ada spanduk yang digantung bertuliskan Titans Basketball Better Luck Next Year. Sepulang sekolah, David mengetahui dari Adam dan Quinn bahwa terjadi kecelakaan pesawat yang menewaskan 77 orang, termasuk ayah Sarah yang merupakan pilotnya. Mereka berpikir bahwa lompatan waktu yang mereka melakukan itu menyebabkan semua ini, serta tim bola basket kehilangan kejuaraan karena kakaknya Sarah kakinya patah, yang mempengaruhi ayah Sarah yang merupakan pilot pesawat itu. Adam menjelaskan kalau melompati waktu ke belakang akan menimbulkan efek berantai. Di kamar, David melihat video Justin tertabrak mobil yang mengakibatkan kaki Justin patah. Lalu dia pergi untuk menyelamatkan Justin. Ketika David ingin menyalakan mesin waktunya, Adam datang menghampirinya. David memberitahu ke Adam kalau dia akan melompat sendirian. Meskipun Adam menyuruhnya untuk tidak melakukannya lagi, David melompat kembali sendirian ke malam pesta di mana David dan kawan-kawan sedang mencoba mengembalikan mobil merah mainan ke 1 menit yang lalu, yang menyebabkan mati lampu. David berlari ke jalan dan mendorong Justin untuk mencegahnya terjadi kecelakaan. Para pengunjung pesta lainnya memuji David sebagai pahlawan. David melompat kembali ke masa sekarang dan melihat bahwa tim basket sekolahnya memenangkan kejuaraan dan pesawat mendarat dengan selamat. Namun Adam dirawat di rumah sakit setelah insiden pertandingan bola basket. David terburu-buru pulang ke ruang bawah tanah dan mencoba mencari cara untuk menyelamatkan Adam. Dia menyalakan mesin waktunya dan tiba-tiba Jesse masuk ke ruang bawah tanah. Mereka berdua melompati waktu bersama. Dan David terpaksa menjelaskan kepadanya bahwa dia melompat sendirian untuk menyelamatkan Adam. Jesse terluka dan mengakui bahwa dia menyukai David sejak dia pertama kali bertemu dengannya. Dia akan menggunakan mesin itu untuk kembali dan bertemu dengannya lebih cepat. Kemudian Jesse dari masa lalu datang, dan begitu mereka melihat satu sama lain, Jesse menghilang yang hanya meninggalkan kunci mobilnya. Lalu diambil David.
Quinn datang ke rumah David setelah mendapatkan berita kalau Jesse menghilang. David menjelaskan seluruh situasi kepadanya dan meminta maaf atas kesalahannya. Polisi kemudian muncul ke rumah David, mencurigai dia terlibat dalam hilangnya Jesse. Melihat tidak ada jalan keluar lain, David memutuskan dia harus melompat kembali ke ulang tahunnya yang ke-7 untuk mencegah mesin itu dibuat. David melarikan diri dari rumahnya dan berlari ke sekolah untuk mengambil tabung hidrogen lagi. Saat David sampai di sekolahan, dia langsung mengambil tabung hidrogen dan mengisi mesin waktunya dengan hidrogen. Lalu dia menyalakan mesinnya, tiba-tiba polisi mendobrak pintu. Untungnya, Pak Polisi nggak menembak David. Dia berhasil kembali 10 tahun yang lalu. Dan berhasil pulang ke rumah. David melihat dirinya sendiri dan kawan-kawan ketika masih kecil. Dia melihat dirinya di cermin, persis di rekaman video milik ayahnya. Dia mengikuti ayahnya ke ruang bawah tanah, dan mereka bertatap muka. Ayahnya mengenali putranya, dan menyadari bahwa dia membuat mesin itu bekerja. David mengatakan kepadanya bahwa tidak ada kesempatan kedua, dan mereka harus menghentikan ini. Keduanya berpelukan, dan ayahnya pergi. David mengumpulkan semua komponen mesin waktunya dan membakarnya. Tubuhnya berkedip berulang kali sampai dia menghilang. David kembali ke masa sekarang, berada di loteng, dan Christina menemukannya. Mereka menemukan 2 kamera video milik ayah mereka. Kalau di awal film mereka menemukan 1 kamera aja yang memiliki rekaman dari apa yang mereka lakukan dan katakan beberapa menit yang lalu. Ketika David berada di sekolah bersama teman-temannya, dia pergi mendekati Jesse untuk mengembalikan tasnya yang tertukar. Dan David tahu kata-kata dari pernyataan yang diucapkan Jesse kepadanya saat pertama kali mereka berbicara. Ketika dia bertanya bagaimana dia tahu apa yang akan dia katakan, lalu David mencondongkan tubuhnya dan berkata, "Ini akan terdengar gila, tapi saya pikir kita akan mengubah dunia." Dan film pun selesai. Aku pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!